Yosua 5. Terjadilah ketika semua raja orang Amori yang tinggal di seberang sungai Yordan yang menghadap ke laut dan semua raja orang Kanaan yang tinggal di tepi laut mendengar bagaimana Yahwe telah mengeringkan air sungai Yordan di hadapan Bani Israel sampai mereka menyeberang. Maka hati mereka menjadi takut dan sudah tidak ada lagi semangat pada mereka oleh karena Bani Israel. Pada waktu itu Yahwe berfirman kepada Yosua, "Buatlah bagimu pisau yang tajam, dan sunatlah kembali anak-anak laki-laki Israel untuk yang kedua kalinya." Lalu Yosua membuat baginya pisau-pisau dari batu cadas dan menyunat Bani Israel pada ujung kulupnya. Inilah sebabnya mengapa Yosua melakukan penyunatan. Semua orang yang keluar dari Mesir, setiap laki-laki maupun para prajurit, telah mati di dalam perjalanan sewaktu mereka keluar dari Mesir. Dan semua orang yang keluar itu telah disunat. Tetapi semua orang yang dilahirkan di padang gurun, di dalam perjalanan ketika mereka keluar dari Mesir, belum disunat. Sebab selama 40 tahun, Bani Israel telah berjalan di padang gurun, sampai seluruh bangsa itu dimusnahkan, yakni para prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan suara Yahwe. Maka Yahwe telah bersumpah bahwa Dia tidak akan memperlihatkan kepada mereka negeri yang telah dijanjikan Yahwe dengan bersumpah kepada leluhur mereka untuk diberikan kepada kita, suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Maka Yosua membesarkan anak-anak mereka sebagai pengganti mereka. Yosua menyunat mereka yang belum bersunat, oleh sebab mereka belum disunat dalam perjalanan. Demikianlah setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, mereka tinggal di tempat perkemahan mereka sampai pulih. Yahwe berfirman kepada Yosua, "Hari ini aku telah menyingkirkan celaan Mesir dari kamu." Orang menyebut nama tempat itu Gilgal sampai hari ini. Bani Israel berkemah di Gilgal dan menyiapkan Paskah pada hari yang ke-14 pada bulan itu pada waktu malam di dataran Yeriko. Mereka makan gandum masak dari hasil negeri itu pada hari sesudah Paskah, yakni roti tidak beragi dan gandum panggang pada hari yang sama itu. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan gandum masak dari hasil negeri itu. Tidak ada lagi mana bagi Bani Israel, tetapi dalam tahun itu mereka makan hasil dari tanah Kanaan. Terjadilah ketika Yosua berada di dekat Yeriko, pada saat ia melayangkan pandangannya, ia melihat seorang pria berdiri di seberangnya dengan pedang terhunus di tangannya. Lalu Yosua pergi kepadanya dan bertanya, "Apakah engkau berpihak pada kami atau pada lawan-lawan kami?" Dan ia menjawab, "Bukan kawan, juga bukan lawan, tetapi aku sekarang datang sebagai panglima bala tentara Yahwe." Lalu Yosua bersujud dengan mukanya ke tanah, dan ia menyembah serta berkata kepadanya, "Apa yang akan Tuanku katakan kepada hambanya ini?" Maka panglima bala tentara Yahwe itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat yang di atasnya engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua pun berbuat demikian.